artinya doktrin pemilihan. Penulis buku teologi dasar namanya Charles. Beliau ini banyak menulis tentang dasar-dasar kekristenan, termasuk doktrin Alkitab, doktrin Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan bahkan juga dan sebagainya. Dia menyatakan gitu. Ajaran pemilihan salah satu dasar dalam keselamatan. Artinya begini maksudnya dia. Ya, keselamatan itu, ya, kita diselamatkan itu karena Tuhan sejak dari mulanya telah memilih alias menetapkan kita untuk diselamatkan. Arti mendasar dari predestinasi berkaitan dengan tujuan akhir kita, yaitu surga. Bagi yang sungguh-sungguh bertobat. Tapi tujuan akhir bagi orang yang belum sungguh-sungguh bertobat juga ada di neraka. Jadi Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, doktrin predestinasi atau doktrin pemilihan ini mengajarkan kepada kita, bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, tujuan akhir hidup kita itu di mana? Tidak lain, tidak bukan di surga. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak mau sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus? Sudah pasti tujuan akhir hidup mereka di neraka. Mari kita lihat contoh yang lebih faktual. Bagaimana Tuhan telah memilih Nuh dari sekian banyak orang untuk diselamatkan dari air bah itu. Dan pemilihan terhadap Nuh bukan hanya dimulai pada saat Tuhan menyuruh dia membangun bahtera. Itu bukan. Tapi jauh sebelum lahir ke dunia ini, Tuhan telah memilih Nuh dan anggota keluarganya yang kelak akan diselamatkan. Dalam pemilihan Nuh dan anggota keluarganya diselamatkan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Itu bukan hanya sekedar pemilihan secara jasmania loh. Tapi pemilihan Nuh, pemilihan Tuhan terhadap Nuh dan juga anggota keluarganya, itu juga menyangkut ya pemilihan keselamatan mereka dari mana? Dari dosa. Dari kebinasaan kekal neraka. Walaupun banyak orang Kristen hanya memahami penyelamatan Nuh itu hanya sebatas penyelamatan secara jasmania karena dia tidak ikut serta-merta ditenggelamkan dengan air bah. Iya, itu salah satu penyelamatan secara jasmania. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, penyelamatan Nuh itu juga adalah bagian daripada penyelamatan hidup kekal di surga juga. Artinya begini, predestinasi atau pemilihan itu sudah pernah Tuhan lakukan di zaman perjanjian lama. Itu contoh konkret. Artinya, Nuh dan keluarganya dipilih untuk diselamatkan, dipilih untuk dibenarkan oleh Tuhan. Tapi 90% dimusnahkan. Siapakah mereka itu? Yang tidak mau sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan. Mereka dimusnahkan secara jasmani, kan meninggal mereka jadinya. Tapi juga mereka secara ruh tidak dapat tempat di surga juga. Nah, ini contoh. Bagaimana Tuhan punya otoritas mutlak untuk memilih setiap orang yang mau diselamatkan. Dan juga untuk menentukan setiap orang untuk binasa mati di neraka. Bagaimana prosesnya Allah untuk memilih kita? Untuk dibenarkan dan diselamatkan. Bolehkah kita intervensi? Dengan cara misalkan kita memohon dan berdoa, Tuhan pilih aku supaya aku yang diselamatkan. Enggak bisa. Pemilihan Allah untuk menyelamatkan kita itu berdasarkan otoritas mutlak dia. Prerogatifnya dia. Dan kedaulatannya dia. Sama prinsipnya.
Kalau Tuhan menentukan seseorang, ada sebagian orang di dunia ini harus binasa masuk neraka. Itu adalah otoritasnya, itu adalah kedaulatannya. Dan kita tidak bisa dengan cara apapun, kuasa apapun, upaya apapun, mengubah otoritas pemilihan Tuhan. Supaya orang itu diselamatkan. Tidak bisa, Bapak Ibu. Karena itu hak mutlak dari Tuhan sendiri. Maka soalnya kalau ini kita paham, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Kristus, sebagai orang yang dipilih Tuhan, dibenarkan, diselamatkan oleh Tuhan, harusnya kita bersyukur. Kita harus berterima kasih. Dan kita harus menghargai pemilihan Tuhan untuk menyelamatkan kita dan membenarkan kita dengan cara apa? Semakin hidup benar, berpikir benar, melayani benar, bekerja dengan benar, melakukan sesuatu semakin bertambah. Proses real daripada pemilihan Allah itu kepada kita untuk diselamatkan dan juga untuk tidak diselamatkan. Dengan cara Tuhan memberikan kehendak bebas. Artinya begini, kita ini Bapak Ibu, bisa menjadi bagian daripada yang dipilih oleh Tuhan untuk dibenarkan dan diselamatkan. Karena kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada kita itu masing-masing, kita bisa gunakan seturut dengan maunya Tuhan. Sehingga kita mengaku orang berdosa, bertobat, lalu buka hati terima Yesus. Tapi terlalu banyak orang di dunia ini juga dikasih Tuhan mereka kehendak bebas sama seperti kita Bapak, kepada kita Bapak Ibu. Tapi kehendak bebas yang mereka miliki, yang diberikan Tuhan itu, tidak mereka pergunakan untuk merespon kematian dan kebangkitan Kristus dengan cara bertobat tidak bertobat tidak. Mereka tidak pakai kehendak bebas itu ke arah sana. Akhirnya apa yang terjadi? Ya mereka menyalahgunakan kehendak bebas itu untuk terus-menerus hidup di dalam penjajahan iblis dan bahkan di dalam penguasaan dosa. Ya akibatnya apa? Ya mereka masuk neraka. Untuk itu Yeremia pasal 1 ayat 5 mengatakan, ya, sebelum kita ada dalam rahim ibu kita, Tuhan telah mengenal kita, Tuhan telah memilih kita, Tuhan telah menguruskan kita, menyucikan kita. Dan Tuhan juga sudah tahu kita nanti akan dipakai jadi apa dan akan melakukan apa. Ini contoh bagaimana proses pemilihan Allah itu melampaui daripada akal dan pikiran kita, melampaui daripada pengetahuan orang tua yang melahirkan kita. Disinilah hebatnya proses pemilihan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cara Allah memilih orang seperti kita ini untuk dibenarkan dan diselamatkan dengan cara apa? Dia menaruh Roh Kudus di dalam hati kita untuk menghidupkan kembali hati nurani kita yang tadinya sudah rusak, sudah tumpul, dihidupkan kembali, dimurnikan kembali, dikuduskan kembali, disucikan, dimaksimalkan kembali. Roh Kudus ada dalam hati kita juga apa? Mengarahkan kehendak bebas kita supaya kita mempergunakannya sesuai dengan kehendak. Praktisnya, Allah memilih orang seperti Bapak Ibu dan saya untuk diselamatkan dan dibenarkan melalui Roh Kudus. Satu, Allah membuka hati dan pikiran kita untuk mendengar dan meresponi firman Tuhan. Dan akhirnya kita membuka hati, mengaku bertobat dan terima secara pribadi. Itu Bapak Ibu cara kerjanya Roh Kudus. Jadi sebenarnya kalau kita dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan bukan karena kemauan kita sebenarnya, tapi karena pekerjaan Roh Kudus di hati, di pikiran kita, dan kita meresponinya. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, terlalu banyak orang di dunia ini ya tidak mau merespon Roh Kudus. Dia mengeraskan hati untuk tetap hidup dalam dosa.
Dia tetap mengeraskan pikirannya untuk tetap melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka kalau sudah begini posisinya, pasti berarti orang ini tidak masuk kategori orang yang telah dipilih Tuhan, dibenarkan dan selamatkan. Artinya apa? Memang dia, ya, sudah dipastikan oleh Tuhan. Kalaupun dia lahir ke dunia ini hanya hidup sementara aja di dunia ini, saudara. Tapi kehidupan selanjutnya yang paling lama, yang tanpa batas adalah di neraka. Cara yang kedua, Roh Kudus menghidupkan kembali ya hati dan pikiran kita yang telah ditentukan oleh Allah untuk diselamatkan. Dengan cara Allah menerangi pikiran, ya sehingga kita dapat mendengar dan memahami. Oh, mahal rupanya ya darah yang telah dikorbankan Yesus di kayu salib itu. Maka kita respon itu dengan menyadari betapa jahatnya sebenarnya saya ini. Hanya gara-gara dosa saya, kesalahan saya, Yesus harus mati di kayu salib. Arti yang seperti ini Bapak Ibu, bisa kita alami, bisa kita rasakan. Itu tidak lain, tidak bukan hanya karena pekerjaan Roh. Cara yang ketiga, Allah menganugerahkan kehidupan rohani sehingga apa? Ada satu kerinduan dalam hati kita untuk membuka hati dan pikiran, membuka telinga, selebar-lebarnya. Berbalik 180 derajat kepada Allah. Dan itu adalah pekerjaan daripada Roh. Seringkali tentang predestinasi atau pemilihan mutlak Allah ini seringkali dipertanyakan bahkan diperdebatkan Bapak Ibu. Nah, seringkali orang bertanya begini, kalau memang Allah telah menentukan dan sudah memutuskan dan memilih setiap orang yang akan diselamatkan di dunia ini dan juga nanti diselamatkan masuk surga, ya kenapa Tuhan tidak memilih semua orang? Kalau orang itu diizinkan Tuhan juga lahir ke dunia ini. Lalu buat apa Tuhan izinkan mereka lahir ke dunia ini? Kalau mereka toh juga tidak diselamatkan. Maka orang mempertanyakan, orang mempersalahkan Tuhan, Tuhan egois. Bahkan mereka mengatakan, kalau lebih banyak orang masuk neraka, berarti orang yang paling harus dipersalahkan itulah Tuhan. Karena dia izinkan manusia lebih banyak lahir ke dunia ini. Tapi tidak sebanyak itu juga izin yang diberikan untuk orang itu masuk surga. Karena jadi perdebatan ini jadi pertanyaan. Sama. Ini juga saya kira salah satu yang menjadi pertanyaan yang ada dalam hati dan pikiran ya penganut ajaran Kristen progresif itu. Semuanya itu mereka pertanyakan tentang kedaulatan otoritas. Dan ini salah satu mereka pertanyaan. Maka mereka bilang, Alkitab itu nggak bisa dipercaya 100% kebenaran. Yesus itu bukan hanya lewat dia saja orang masuk surga. Dan mereka bilang, orang berbuat baik juga bisa masuk surga. Ini lahir dari pemikiran yang mempertanyakan otoritas Tuhan. Karena mereka mau mencoba menggurui Tuhan, mendikte Tuhan, mengatur cara berpikir Tuhan seperti maunya mereka. Mereka tidak tahu diri. Oh, mereka itu tidak lebih daripada ciptaan kok, bukan pencipta. Sama halnya Bapak Ibu. Kita mengajari Tuhan. Ya orang kita aja lahir ke dunia karena Tuhan kok. Kita bernafas juga karena Tuhan, bisa hidup juga karena Tuhan. Ya ada yang bisa kita protes. Ya sama ilustrasinya begini Bapak Ibu. Kita orang tua, dalam kapasitas sebagai orang tua, kita punya otoritas mutlak sebagai orang tua. Yang artinya kita diberikan kedaulatan oleh Allah sebagai orang tua yang mana ke dalam kapasitas sebagai orang tua kita punya hak dalam hal tertentu kepada anak kita. Yang notabene anak kita tidak bisa protes itu terhadap kedaulatan hak kita sebagai orang tua.
Orang itu nggak bisa, anak nggak bisa proses itu. Contoh, anak kita kan nggak bisa menyalahkan. Kalau anak kita itu lahir dari kita orang tua, nggak bisa kan Bapak Ibu. Tapi kenapa? Ya karena kita diberikan kedaulatan oleh Tuhan untuk melahirkan anak itu harus lahir dari rahim kita, dari keluarga kita. Maka kita sebagai anak pun nggak bisa protes sama orang tua kita. Kenapa Bapak protes? Kan saya harus nggak bisa. Karena itu kedaulatan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang tua. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa mempertanyakan segala keputusan dan tindak tanduk kedaulatan Tuhan, tidak bisa. Ya, nggak bisa. Nggak, nggak bisa kita memprotes itu. Karena dia Allah. Dia jadi pencipta kita. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh pengaham Kristen progresif tadi, Bapak Ibu. Yang hari-hari sedang lagi viral kan Pak ajarannya. Kalau saya lihat, ya pemimpin itu agak bingung juga saya. Dia ngakunya Kristen, tapi badannya, tubuhnya penuh dengan tato. Bingung saya. Jadi, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus sebagai yang dari umat manusia yang telah jatuh menerima anugerah. Kita bersyukur kita menerima anugerah untuk dibenarkan, diselamatkan oleh Tuhan di dunia ini, termasuk juga di surga. Tapi memang kedaulatan Allah, otoritas Allah, berhak juga tuh. Kalau ada mayoritas mungkin, ya, ya manusia di dunia ini, apa? Masuk neraka. Tapi persoalannya bukan di Allah. Tapi mereka, saya pakai bahasa sederhana, ngeyel. Kan gitu, Bro. Ngeyel aja kan. Tidak mau betul aja. Ya, artinya apa? Ya orang-orang seperti inilah, orang-orang ngeyel inilah kira-kira. Yang tidak masuk bagian dari orang-orang yang telah dipilih dan ditentukan Allah untuk diselamatkan. Karena Tuhan sudah tahu. Dari awalnya dia akan ngeyel dia. Nah, kira-kira begitu Bapak. Nah, jadi Allah tidak memiliki kewajiban apapun. Ya, untuk menjawab semua protes kita. Tuhan nggak punya kewajiban untuk menjawab itu. Ya orang di atas kita kok. Justru kita lah yang wajib menuruti, menjalani maunya Tuhan. Hendaknya Tuhan, caranya Tuhan, jalannya Tuhan. Sehingga dalam Roma pasal 9 ayat 14 sampai 15 yang intinya menjelaskan ayat ini Bapak Ibu dikasih oleh itu ya. Kemurahannya diberikan berdasarkan keputusannya sendiri. Dia tidak pernah bersalah. Apalagi bersikap tidak benar kepada siapa. Jadi artinya kalau sekiranya pun banyaknya manusia yang diizinkan Tuhan hidup di dunia ini, ya 90% masuk neraka. Itu bukan salahnya karena Allah. Bukan. Itu bukan karena ketidakadilan Allah. Bukan. Saya pakai bahasa sederhana tadi. Karena sejak dari awalnya, yang 90% itu udah ngeyel aja.